Mengapa kita menyebut Bunda Allah? Kok tidak Bunda Yesus? Saudara-saudara sekalian, perayaan 1 Januari dengan memperingati Maria sebagai Bunda Allah, saya kira bagi kita merupakan sesuatu yang biasa saja. Tetapi ini pernah menjadi masalah besar pada abad yang keempat, sehingga mereka mengapa muncul Bunda Allah. Kita melihat kredo syahadat kita itu ada 2, syahadat panjang dan syahadat yang pendek. Ya, mengapa kok 2, kok 1 kok ada persoalan yang muncul pada tahun 325 ketika Arius, seorang petapa, mengatakan bahwa Yesus itu tidak sederajat dengan Allah. Dia manusia biasa. Menjadi rame. Lalu kemudian konsili Nisea yang ditulis di dalam kredo yang kedua itu memutuskan bahwa pendapat Arius adalah salah dan dia adalah bid'ah. Yang betul adalah Yesus sehakikat dengan Bapa. Maka itu ditulis di dalam kredo yang kedua. Kemudian atas dasar itu pada tahun sekitar 431 seorang petapa juga namanya Nestorius mengatakan Yesus ini setengah manusia, setengah Allah. Kapan dia Allah, dia manusia, dia tidak menjelaskan. Sehingga yang melahirkan Yesus karena lahir, maka ibunya bukan Bunda Allah, tapi Bunda Yesus saja. Jadi Bunda manusia. Menjadi persoalan yang besar lagi. Kemudian ada konsili di Efesus pada tahun 431 untuk menetapkan bahwa Maria adalah Bunda Allah, Bunda dari Yesus yang adalah Allah dan juga adalah sekaligus manusia. Maka itu kemudian sangat ditekankan karena menjadi persoalan yang besar, bid'ah dan sebagainya. Sebenarnya keyakinan gereja akan Maria sebagai Bunda Allah itu sudah ada sejak abad yang pertama, itu tahun-tahun pertama itu yang dekat dengan Maria ya. Maria tak bernoda, Maria tetap perawan, Maria dikandung tanpa noda itu sudah ada pada abad-abad yang pertama, bahwa gereja kemudian lebih mengukuhkan pada tahun-tahun selanjutnya. Yang terakhir adalah Maria yang dikandung tanpa noda asal tahun 1854 ya, Hospice yang kedua. Itu tidak sekedar mengukuhkan, tapi berdasarkan pengalaman kehidupan mereka dengan Maria. Dan kalau orang mau melihat dasar kitab suci, kita melihat ketika Elizabeth itu dikunjungi, dia mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengelawati aku. Berarti ini adalah ibu Tuhanku. Jadi dia memang ibu dari Tuhan, dari Yesus sendiri. Dan ketika malaikat Gabriel mengatakan, Emmanuel, Allah yang akan menyertai anak yang kau lahirkan, disebut Emmanuel, artinya Allah menyertai engkau. Anak yang dikandung, anak Allah yang dikandung. Sehingga dengan 2 dasar itu saja sudah jelas bahwa Maria ini adalah Bunda Allah. Dalam perjalanan waktu kita melihat para kesaksian para bapak-bapak gereja, yang kemudian dalam sekarang ini gereja kemudian menetapkan itu sebagai Maria Bunda Allah. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya saya kira Maria sendiri tidak berpikiran seperti itu, karena kalau melihat hidupnya itu hidup yang sama sekali tidak punya ambisi apa-apa. Artinya sungguh-sungguh dia tampil sebagai seorang wanita yang sederhana, yang sekedar menjalankan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Maka kalau kita melihat juga di dalam bacaan Injil hari ini, ketika gembala itu menceritakan bahwa apa yang mereka lihat itu sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi orang yang nampaknya bukan orang yang selalu menyombongkan diri itu, dia semua menyimpan itu. Dan ketika dia menegur Yesus pada waktu hilang di bait Allah juga dia mengatakan menyimpan semua dalam hatinya. Jadi nampaknya orang yang bisa menahan diri. Dan paling menahan diri ketika dia melihat Yesus sendiri itu disalib ya. Jadi kita melihat Maria ini menjadi sosok seorang ibu yang menyanggupkan diri, komitmen yang kuat, dan berani dengan kesanggupan itu untuk menerima segala apa yang harus dia terimanya, meskipun dia adalah seorang Bunda Allah. Kalau kemudian disebut sebagai Maria adalah simbol gereja, ya moga-moga gereja bisa meneladan Maria, karena kita tidak selalu mau menerima kenyataan
rencana Tuhan, apalagi yang buruk-buruk dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, dengan merayakan Maria sebagai Bunda Allah, semoga seperti juga para gembala yang, ya gembala ini hanya muncul pada kelahiran Yesus, itu tidak muncul lagi. Tapi kita melihat bagaimana mereka dalam ketidakpastian dari malaikat itu kemudian mengunjungi tempat Yesus lahir. Dalam ketidakpastian itu mereka tetap mengikuti apa yang ditunjukkan oleh malaikat. Dan kita bisa juga sebagai orang beriman hidup dalam ketidakpastian dengan janji-janji Tuhan. Tetapi mereka tetap jalan terus. Demikian juga Maria dan juga para gembala dan demikian juga para rasul. Mereka tetap setia. Artinya Tuhan sudah janji pasti dia akan melaksanakan. Bahwa itu akan terlaksana kapan ya kita ikuti terus saja. Dan itulah adalah iman. Memang iman bukan berarti sesuatu yang semuanya jelas ya. Tetapi kalau kemudian kita tidak beriman itu lebih khawatir lagi itu akan hidup kita nanti. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memasrahkan diri tahun ini, tahun yang baru ini dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Marilah kita tetap menyerahkan diri kepada penyelenggaraan Tuhan. Memang kita hidup dalam situasi apakah bisa berharap atau tidak berharap. Tetapi dengan Emmanuel diharapkan kita berani berharap. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita sungguh-sungguh umat yang mau meneladani Maria dalam ketidakpastian tetap mengikuti Yesus. Amin.